Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Charlie Wade, sang menantu harismatik. Bab 1-5. Villa keluarga Wilson yang mewah terang benderang saat ini. Malam ini adalah perayaan ulang tahun Mrs. Wilson, kepala keluarga Wilson, yang ke-70 tahun. Semua cucu pria, cucu perempuan, beserta cucu ipar memberikan hadiah. Nenek, setahuku kamu menyukai teh. Balok teh puer ini berusia seabad dan bernilai 500.000 dan menjadi hadiah ulang tahun untukmu, Nenek. Setahuku kamu percaya Buddha. Giok pagoda ini diukir dari giok Hetian dan harganya 700.000. Melihat berbagai hadiah, Nyonya Wilson tua tertawa, membuat seluruh keluarga bahagia. Pada saat ini menantu tertua Nyonya Wilson, Charlie, tiba-tiba berkata, "Nenek, bolehkah aku meminjam 1 juta? Bibi Lena dari panti asuhan menderita uremia dan memerlukan uang untuk berobat." Seluruh keluarga Wilson terperanjat. Semua yang hadir menatap Charlie dengan pandangan terpana. Cucu menantu sungguh berani keterlaluan saat Nyonya Wilson sedang melewatkan hari ulang tahunnya. Bukan hanya tidak memberikan hadiah, bahkan berani memohon pada Lady Wilson untuk meminjamkan uang 1 juta. 3 tahun lalu saat Tuan Wilson yang masih hidup dan sehat, ia menemukan dan membawa pulang Charlie. Ia bersikeras menikahkan cucu tertuanya Claire Wilson dengannya. Waktu itu, Charlie tidak memiliki uang, miskin seperti pengemis. Sama seperti saat ini, setelah Charlie dan Claire menikah, Tuan Wilson tua meninggal. Sejak itu, keluarga Wilson berusaha mengusirnya dengan sengaja. Hanya saja Charlie acuh tak acuh dan tidak terpengaruh oleh penghinaan dan ejekan orang lain. Ia dengan tenang selalu menjadi menantu yang tinggal menumpang di keluarga Wilson. Tidak berdaya, ia mencoba meminta Nyonya Wilson untuk meminjamkannya uang hari ini. Bibi Lena yang mengasuhnya di panti asuhan sedang menderita uremia. Dialisis dan transplantasi ginjal membutuhkan biaya paling tidak 1 juta. Charlie benar-benar tidak memiliki ide selain memohon pada Nyonya Wilson. Dia berpikir hari ini adalah hari ulang tahun Nyonya Wilson, dan mungkin dia sedang berbaik hati dan bersedia membantunya saat sedang bahagia. Tanpa diduga, Nyonya Wilson tua tertawa sesaat dan segera cemberut detik berikutnya. Dia melempar cangkir teh di tangannya ke tanah dan berteriak dengan marah, "Sialan, kamu di sini ingin merayakan ulang tahunku atau ingin meminjam uang?" Claire, istri Charlie, segera maju dan berkata, "Nenek, Charlie sedang hilang akal, jangan kaget." Setelah mengatakan itu, Claire menarik Charlie ke sisinya. Saat ini Wendy, sepupu Claire, mencibir dan berkata, "Kakak, lihat sampah macam apa pasangan nikahmu. Gerald dan saya baru saja bertunangan dan belum menikah. Namun Gerald bisa memberi nenek giok Buddha Hetian. Harusnya suamimu juga memberi hadiah. Bukannya membawa hadiah malah masih berani meminta uang pada nenek." "Itu benar, Bro Charlie, kita berdua adalah cucu ipar dari keluarga Wilson. Kamu, sebagai cucu menantu laki-laki tertua, benar-benar gagal." Pria yang menegur adalah tunangannya Wendy, Gerald, tuan muda dari keluarga besar setempat. Meskipun akan menikahi Wendy, dalam hati Gerald menganggap penampilan Wendy kalah jauh dibanding penampilan dari istri Charlie, Claire. Claire adalah bidadari terkenal di Aurus Hill, namun bidadari ini malah menikahi pria tak berharga dan hanya membuang-buang uang. Melihat hal ini Gerald merasa kesal. Sampah seperti dirinya sebaiknya segera keluar dari keluarga Wilson. Ya, orang ini membuat malu keluarga Wilson. Saya pikir ia hanya berpura-pura meminjam uang, niatnya ingin mengganggu pesta ulang tahun Lady Wilson saja. Seluruh keluarga Wilson benar-benar menarget dan menghinanya. Charlie tidak bisa tidak mengepalkan tinjunya. Jika bukan karena tagihan medis penyelamatnya, ia sudah berbalik dan pergi dari tempat dengan kemegahan palsu ini. Namun, saat itu ia teringat dengan pesan ayahnya saat masih kecil. Membiarkan dirinya dihargai oleh air mata, dan menekan penghinaan dengan sekuat hati. Ia berkata kepada Nyonya Wilson, "Nenek, menyelamatkan kehidupan lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Tolong berbelas kasih,
Seseorang mendengus dingin dan membentak, "Kamu jangan memberikan ekstasi kepada nenek. Jika ingin menolong seseorang, temukan sendiri caranya. Jangan membuat nenek membayar untuk membantu menyelamatkan orang." "Kamu ini apa?" Yang berkata adalah saudara laki-laki Wendy, Harold Wilson. Kakak dan adik selalu memiliki opini bagus tentang Claire, yang lebih unggul dari mereka berdua dalam segala hal. Jadi mereka suka memanfaatkan kesempatan untuk mempermalukan Charlie. Claire di samping terlihat agak malu dan berkata, "Nenek, Charlie kehilangan ayahnya saat berusia 8 tahun. Bibi Lena dari panti asuhan yang mengasuhnya hingga besar. Dia ingin membalas rasa terima kasihnya karena hati yang bersyukur. Tolong bantu dia." Dengan wajah muram Nyonya Wilson menjawab, "Saya mau saja membantunya, oke. Namun Anda harus menceraikannya lalu menikah dengan Tuan Jones. Jika Anda melakukannya, saya akan segera memberinya 1 juta. Yang dimaksud Lady Wilson adalah Wendell yang sedang mengejar Claire. Keluarga Jones adalah keluarga kelas atas di Aurus Hill, yang kekayaannya jauh lebih kuat daripada keluarga Wilson. Nyonya Wilson selalu ingin menjilat keluarga itu. Pada saat ini, pengurus rumah tangga menerobos masuk dan berkata dengan lantang, "Tuan Jones mengutus seseorang dengan membawa hadiah ulang tahun, jimat batu giok berukir dari Lau Keng bernilai 3 juta. Nyonya Wilson sangat bahagia dan berkata, "Bawa kemari, aku mau melihatnya." Kepala pelayan segera menyerahkan jimat giok hijau zamrud, dan seluruh keluarga yang hadir menghembuskan napas karena terpukau. Jimat giok berwarna hijau zamrud ini sebening kristal, tiada jejak kotoran dan terlihat seperti produk asli kelas 1. Gerald, yang sebelumnya memberikan pagoda giok Hetian, melihat jimat giok ini wajahnya menjadi canggung. Wendell yang tidak memiliki hubungan dengan keluarga Wilson, tanpa terduga begitu bermurah hati. Nyonya Wilson tua dengan senang hati memegang-megang jimat giok tersebut dan berkata dengan ceria, "Oh, Tuan Jones sangat menarik. Kalau dia bisa menjadi cucu menantuku, aku akan benar-benar terbangun dari mimpiku." Setelah itu, dia melirik ke arah Claire, "Bagaimana dengan persyaratanku tadi? Kamu mau mempertimbangkannya?" Claire menggelengkan kepalanya, "Nenek, aku dan Charlie tidak akan bercerai." Ekspresi Nyonya Wilson langsung berubah kalut, dan dia mengutuk marah, "Jangan membuatku malu. Tunggu sampah ini, biar dia keluar. Dia tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam perjamuan ulang tahunku ini." Charlie benar-benar kecewa dengan keluarga Wilson, dan dia tidak betah untuk tinggal di keluarga Wilson saat ini. Ia berkata kepada Claire, "Claire, saya akan mengunjung Bibi Lena di rumah sakit sekarang." Claire langsung menjawab, "Aku ikut kalau begitu." Nyonya Wilson tua berteriak lantang, "Jika kamu pergi juga, kamu bukan lagi cucu perempuanku. Bawa ayah dan ibumu keluar dari rumah keluarga Wilson." Claire menjadi kaku mendengarnya. Ia tidak menyangka Nyonya Wilson berkata kasar seperti itu. Charlie langsung berkata, "Kamu di sini saja, tidak perlu khawatirkan aku." Sebelum Claire pulih, Charlie sudah balik badan dan berjalan keluar. Harold tertawa di belakangnya, "Aduh calon ipar, kamu pergi dengan lapar. Apa tidak ke pinggir jalan saja dan mengemis untuk makan malam? Kalau begitu, kami tidak akan membiarkanmu membuat kami malu. Aku punya uang, belilah roti kukus untuk dimakan." Harold berkata lalu melemparkan koin ke kaki Charlie. Seluruh keluarga Wilson tertawa terbahak-bahak. Charlie mengertakkan gigi dan meninggalkan keluarga Wilson tanpa melihat ke belakang. Tiba di rumah sakit, Charlie langsung mendatangi unit administrasi, ingin berkomunikasi dengan rumah sakit untuk menunda pembayaran biaya pengobatan selama 2 hari lagi. Namun, ketika dia bertanya pada seorang perawat, dia diberitahu bahwa Bibi Lena telah dipindahkan ke rumah sakit terbaik di East Cliff tadi malam. Charlie kaget dan bertanya, "Berapa biayanya?" "Saya akan mencari cara untuk melunasi." Pihak lain menjelaskan, diperlukan total 3 juta. 1 juta sudah dibayar, masih 2 juta tersisa yang harus dibayar dalam waktu 1 minggu. "Siapa yang membayar 1 juta? Perawat menggelengkan kepala, "Saya tidak tahu." Charlie terkejut dan menerka-nerka. Ketika dia membalikkan badan, seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan rambut abu-abu dan mengenakan jas hitam telah berdiri di belakangnya. Beradu pandang, pria itu membungkuk dan berkata, "Tuan muda, Anda telah menderita bertahun-tahun lamanya." Charlie mengerutkan kening seolah melihat orang yang telah berubah, lalu bertanya dengan dingin, "Anda Stephen Thompson?" Pria itu berkata dengan heran, "Tuan, Anda masih ingat saya?" Ekspresi Charlie membeku, dan bergumam, "Tentu saja saya ingat.
Saya ingat kalian semua, saat itu, Andalah yang memaksa orang tua saya membawa saya pergi dari East Cliff dan melarikan diri. Orang tua saya meninggal secara tidak terduga. Saya menjadi yatim piatu. Lalu apa yang Anda lakukan padaku sekarang? Stephen Thompson berkata dengan sedih, Tuan muda, saat ayahmu meninggal, Tuan tua Wade juga sangat sedih. Dia telah mencarimu bertahun-tahun. Sekarang semuanya sudah baik-baik saja. Kamu bisa kembali bersamaku untuk menemuinya. Charlie berkata dengan dingin, kamu pergi saja, aku tidak akan mau melihatnya lagi seumur hidupku. Stephen Thompson berkata, Tuan muda, apakah Anda masih menyalahkan Tuan Wade? Tentu saja, Charlie mengucapkan kata demi kata, seumur hidup, aku tidak akan pernah memaafkannya. Hei, Stephen Thompson menghela napas dan berkata, sebelum saya kemari, Tuan Wade sudah mengatakan mungkin Anda tidak memaafkannya. Itu artinya dia sadar diri. Stephen Thompson berkata, Tuan Wade tahu bahwa Anda telah menderita bertahun-tahun. Dia ingin menyampaikan sedikit kompensasi. Jika Anda tidak ingin kembali, dia akan membelikan Anda perusahaan terbesar di Aurus Hill. Dia juga meminta saya untuk menyerahkan kartu ini. Kata sandinya adalah tanggal hari ulang tahunmu. Selesai berkata, Stephen Thompson menyerahkan kartu premium Citibank. Tuan muda Wade, hanya ada 5 kartu di negara ini. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, ambil lagi, aku tidak menginginkannya. Stephen Thompson berkata, Tuan muda, penyelamatmu masih kekurangan biaya medis 2 juta. Jika gagal membayar, hidup Anda juga yang susah. Charlie mengerutkan kening, kamu sengaja menggunakan situasi ini? Stephen Thompson menjawab, tentu saja saya tidak berani. Jika mau menerima kartu ini, Anda memiliki cukup uang untuk membayar biaya medis. Charlie bertanya, ada berapa banyak uang di kartu ini? Tuan Wade bilang, ada sedikit uang saku dalam kartu ini, tidak banyak, total 10 miliar. 10 miliar, Charlie tercengang. Dia tahu bahwa keluarga kakeknya kaya, namun waktu itu dia masih muda dan tidak tahu tentang uang. Yang ia tahu adalah keluarga Wade salah satu keluarga teratas di East Cliff dan bahkan di negara ini. Tetapi dia tidak tahu secara pasti berapa banyak uang yang keluarga Wade. Sekarang, dia tahu, kalau 10 miliar hanya uang saku, jumlah kekayaan seluruh keluarga Wade bisa lebih dari 1 triliun. Sejujurnya, saat ini ia merasa hatinya tersentuh. Mengingat kematian orang tuanya, kakek tidak bisa melepaskan diri dari kesalahan, dan dia belum bisa memaafkan. Stephen Thompson melihat keraguan, Tuan muda adalah pewaris keluarga Wade. Kamu berhak atas uang ini, dan sebenarnya uang ini milik ayahmu. Tuan Wade berkata, jika kembali kamu akan mewarisi properti keluarga bernilai triliunan. Jika tidak ingin kembali, uang ini sangat cukup untuk biaya hidupmu. Oh ya, Emgrand Group, perusahaan terbesar Aurus Hill dengan nilai pasar 100 miliar, telah dimiliki sepenuhnya oleh Wade Group kemarin. Semua saham sudah atas nama Anda sekarang, Anda bisa datang ke Emgrand Group besok untuk mengambil alih. Charlie sedikit ragu dan percaya. Keluarga Wade telah berinvestasi terlalu banyak untuk dirinya. Kartu premium berisi 10 miliar, 100 miliar Emgrand Group. Meskipun Aurus Hill menyembunyikan naga dan harimau yang berjongkok, Emgrand Group adalah dewa sejati. Setiap keluarga harus berlutut di hadapan Emgrand Group. Mereka adalah kaisar bisnisnya Aurus Hill. Bahkan keluarga Wilson dan keluarga White yang menghinanya hari ini, serta keluarga Jones yang mengejar Claire, semuanya tidak berharga dibanding Emgrand Group. Tak terduga, Emgrand Group sekarang miliknya. Stephen Thompson memberikan kartu nama dan berpesan, Tuan muda, Anda bisa menenangkan diri dan mempertimbangkan. Saya tidak akan mengganggumu lagi. Ini nomor telepon saya. Kabari saya jika ada yang harus Anda lakukan. Selesai bicara, Stephen berbalik dan pergi. Setelah Stephen pergi, Charlie masih bingung. Dia tidak tahu apakah harus menerima kompensasi keluarga Wade. Tapi, ia memikirkan dengan hati-hati. Dia telah mengungsi lebih dari 10 tahun, dan terus menerima penghinaan dalam keluarga Wilson. Keluarga Wade memberikan kompensasi pada dirinya, mengapa tidak menerimanya? Apalagi, biaya medis Bibi Lena masih kurang 2 juta dan mendesak. Mempertimbangkannya dia mengertakkan gigi dan segera kembali ke ruang administrasi rumah sakit. Halo, saya ingin membayar tagihan 2 juta. Gesek kartu, masukkan kata sandi, transaksi pembayaran berhasil. 2 juta dikreditkan dengan mudah ke rekening rumah sakit. Charlie merasa seakan seluruh orang berada dalam kabut. Apakah dia tiba-tiba seorang miliarder?
pulang tergesa-gesa. Situasi keluarga dalam keadaan kacau. Claire dan orang tuanya tidak tinggal bersama di Villa Wilson. Hanya tinggal di sebuah bangunan biasa. Mereka diusir saat Claire menikahinya dan tuan tua Wilson meninggal. Ibu mertuanya berteriak di rumah, "Charlie sampah itu. Tak apa kita kehilangan muka hari ini. Jika kamu tidak bercerai, nenek akan mengusirmu dari grup Wilson." Claire berkata, "Saya akan keluar dan mencari pekerjaan lain." "Kamu," ibu mertuanya marah. "Apa ada bagusnya sampah itu? Mengapa kamu tidak bisa menceraikannya lalu menikahi Wendell? Jika kamu nikah dengan Wendell, keluarga kita akan terpuji." Ayah mertuanya menimpali, "Ya, menikahlah dengan Wendell. Keluarga kita akan berharga di hadapan nenekmu, dan nenekmu akan memanjakanmu." Claire berkata, "Jangan bilang begitu, aku tidak akan bercerai dari Charlie." "Kamu nak." Keduanya terus membujuk. Charlie masuk ruangan. Ayah mertua dan ibu mertuanya melihat dia masuk, mukanya terlihat tidak senang. Ibu mertua mendengus dingin, "Muka sampah." Charlie mendesah perlahan. Ibu mertua memandang rendah dirinya. Tapi sekarang ia adalah bos Emgrand Group dan memiliki uang tunai 10 miliar. Bagaimana sikapnya kalau mengetahui hal tersebut? Namun, Charlie belum siap mengabarkan identitasnya. Dia berada jauh dari keluarga Wade bertahun-tahun. Siapa yang tahu situasi keluarga Wade saat ini? Bagaimana jika ada seseorang di keluarga Wade yang tidak menyukainya saat dia membuka jati dirinya? Jadi, lebih baik tetap rendah hati dulu. Menundukkan kepala, Charlie berkata dengan nada meminta maaf. "Bu, maaf telah menyulitkanmu hari ini." Ibu mertua masih marah. "Lebih dari memberikan masalah, kamu telah membunuh kami sekeluarga 3 orang. Bisakah kamu sedikit sadar diri dan keluar dari rumah kami?" Claire buru-buru menimpali. "Bu, apa yang kamu katakan? Charlie menantumu?" "Kentut," ibu mertua berkata dengan getir. "Saya tidak punya menantu bodoh. Semakin jauh Anda pergi, itu semakin baik." Claire mendorong Charlie, "Ayo kembali ke rumah." Charlie mengiyakan penuh terima kasih dan kembali ke rumah. Dia dan Claire dalam ikatan pernikahan selama 3 tahun. Namun mereka belum pernah benar-benar menjadi suami istri dalam 3 tahun tersebut. Claire tidur di tempat tidur dan dia tidur di lantai di sisinya. Malam ini, Charlie tidak bisa tidur hingga larut malam. Semua yang terjadi hari ini luar biasa mengejutkan. Dia tidak bisa memahaminya sementara waktu. Sebelum tidur, Claire berkata padanya, "Bagaimana kabar Bibi Lena? Saya punya tabungan ratusan ribu. Kamu bisa membawanya besok." Charlie menjawab, "Tidak usah. Seseorang telah membayar biaya Bibi Lena dan merujuknya ke East Cliff untuk perawatan." "Benarkah?" Claire terkejut. "Bibi Lena selamat?" Charlie berkata, "Ya, Bibi Lena banyak melakukan kebaikan dan membantu banyak orang sepanjang hidupnya. Dan sekarang ada seseorang yang membalas kebaikan." "Bagus." Claire mengangguk dan berkata kepada Charlie, "Kamu bisa lega sekarang?" "Ya." Claire berkata, "Saya harus segera tidur. Banyak hal yang harus diselesaikan di perusahaan akhir-akhir ini. Saya sangat lelah." Charlie bertanya, "Apa yang terjadi di perusahaan?" Claire berkata, "Bisnis sedang tidak bagus. Nenek selalu ingin bekerja sama dengan perusahaan besar seperti Emgrand Group. Tapi kekuatan keluarga Wilson sangat lemah. Dan orang-orang tidak menganggapnya." Charlie tiba-tiba teringat Emgrand Group lalu bertanya, "Keluarga Wilson bekerja sama dengan Emgrand Group?" Claire tertawa dan berkata, "Bagaimana bisa Emgrand Group menganggap keluarga Wilson? Bahkan tunangan Wendy dan keluarga White hampir tidak bisa berteman dengan Emgrand Group. Nenek berharap Wendy dan Gerald White menikah. Keluarga White bisa membantu menghubungkan keluarga Wilson dengan Emgrand Group." Charlie mengangguk. Ternyata keluarga Wilson telah menajamkan kepala dan ingin bekerja sama dengan Emgrand Group. Namun, Nyonya Wilson tidak alan dapat membayangkan kalau Emgrand Group telah menjadi miliknya sekarang. Memikirkan hal ini, Charlie menetapkan hatinya untuk mengambil alih Emgrand Group terlebih dahulu. Nanti ia akan memberi Claire sedikit bantuan melalui Emgrand Group. Dia terlalu direcoki dalam keluarga Wilson. Sebagai suami, ini adalah tanggung jawabnya untuk membantunya meningkatkan statusnya dalam keluarga. "Claire, suamimu berbeda hari ini. Aku tidak akan pernah membiarkan orang lain memandang rendahmu lagi. Aku akan membuat seluruh keluarga Wilson tunduk padamu." Pagi keesokan harinya, selesai memasak, Charlie mengendarai skuter listrik kecilnya menuju Emgrand Group. Dia memarkirkan skuter kecilnya di samping tempat parkir Emgrand Group. Begitu e-bike dikunci, sebuah mobil Bentley hitam melaju perlahan dan parkir di tempat parkir seberang.
Charlie mendongak secara tidak sengaja dan melihat pasangan pria dan wanita muda turun dari mobil dan berjalan. Pria itu mengenakan setelan kelas atas yang stylish, sedangkan wanitanya berpakaian genit. Wanita itu ternyata sepupu Claire, Wendy, dan tunangannya Gerald, anak tertua dari keluarga White. Charlie tidak tahu apa yang keduanya lakukan di Emgrand Group. Ingin menghindari masalah, Charlie memilih untuk menghindar dari keduanya. Ingin bersembunyi, justru malah terlihat. Wendy yang bermata tajam bisa melihatnya dan berteriak, "Hei, kakak ipar." Teriakan Wendy sebenarnya terdengar ramah, namun saat Charlie mendengarnya tetap saja membuat kepalanya terasa membeku. Karena alasan kesantunan, dia berhenti. Saat keduanya mendekat, dia tersenyum dan berkata, "Wendy, kalian ada di sini?" Wendy terkikik, "Saya bersama Gerald datang ingin menemui Doris, wakil ketua Emgrand Group." Setelah itu, Wendy memandang Gerald dengan kagum dan berkata, "Keluarga Gerald banyak bekerja sama dengan Emgrand Group. Kedepannya, selain membantu keluarga White, juga akan membantu kita keluarga Wilson." Charlie tidak tahu bahwa keluarga White berkongsi dengan Emgrand Group. Bagaimanapun, Emgrand Group baru saja menjadi industri miliknya. Charlie belum punya waktu untuk banyak memahami. Tidak ingin mengungkapkannya, hanya tersenyum dan berkata, "Tuan muda White memiliki temperamen luar biasa dan kekuatan hebat. Kamu benar-benar cantik dan bertalenta." Gerald White memandang Charlie dengan jijik, dan tidak bisa menahan perasaan tidak setara di hatinya. Keset bau ini kemarin dimarahi oleh Nyonya Wilson sebagai anjing, dan hari ini dia memiliki senyum yang hippie seakan baik-baik saja. Mengapa Claire dengan kecantikan memukau mau menikahi orang tidak berguna ini? Kalau tidak ada pria tak berguna ini, dia pasti akan mengejar Claire dengan berbagai cara. Bagaimana bisa dirinya bertunangan dengan Wendy yang sekelas di bawah Claire dalam segala hal? Membayangkan hal ini, Gerald jadi kesal dan bertanya sekenanya, "Apa yang kakak ipar lakukan di Emgrand Group?" Charlie berkata dengan santai, "Saya melamar pekerjaan." "Mencari pekerjaan?" Dia mencibir dan berkata, "Memang kamu bisa apa? Beraninya datang ke Emgrand Group untuk mencari kerja?" Charlie mengerutkan kening, "Memang ada hubungan apa antara aku mencari kerja denganmu?" Wendy menyela Charlie untuk menghentikannya, hanya untuk mencibirnya. Melihat Gerald lah yang memulai, dia langsung mencibir, "Memang Gerald salah apa? Kamu butuh gelar akademik. Apa kamu punya ijazah? Dasar gelandangan. Andai punya kemampuan pun, apa punya prestasi? Kamu bajingan tidak berguna. Siapa yang mau mempekerjakanmu? Bahkan kamu tidak akan dianggap jika melamar sebagai satpam di Emgrand Group. Sadar diri saja, lebih baik memungut sampah di jalanan dan kamu bisa mendapat penghasilan 3.000 sebulan." Setelah berbicara, Gerald melempar botol minuman ke kaki Charlie dan bersenandung, "Hei, jangan bilang aku tidak peduli. Ambil botol kosong ini dan tukarkan dengan uang." Gerald tersenyum dan berkata, "Meskipun kamu pecundang, kamu tetap kerabat. Aku akan mendukungmu sebisanya. Kebetulan saya bersahabat dengan wakil ketua Emgrand Group. Saya bisa merekomendasikanmu agar dia memberikan kerjaan membersihkan toilet." Charlie tersenyum dingin dan berbicara, "Saya yang mencari kerja, kamu tidak perlu memikirkannya. Kamu yang harus mencemaskan diri sendiri. Emgrand Group perusahaan besar. Saya percaya mereka tidak mau berkongsi dengan sampah berkualitas rendah sepertimu." Gerald murka, "Siapa yang kamu sebut sampah?" Charlie berkata jijik, "Kamu sampah." Selesai bicara, dia terlalu malas meladeni Gerald dan berjalan menuju gedung Emgrand Group. "Sialan, berhenti kamu." Gerald berjalan cepat menyusul Charlie di pintu masuk lift. Dia ingin memberi Charlie pelajaran terbaik, paling tidak menamparnya 2 kali untuk mengingatkan jika dia telah membuat jengkel. Tetapi dia sadar telah berada di dalam gedung Emgrand Group, khawatir akan membuat marah rekan-rekannya. Jadi dia menghentikan rencananya memberi Charlie pelajaran. Dia menahan kesal dan berkata, "Aku melepasmu kali ini, jangan berharap keberuntungan lain waktu." Charlie mendengus dingin, memasuki ke lift dan berkata, "Gerald, kamu pikir kamu hebat? Percayalah, kamu akan segera mengetahui harga dari kesombongan." Persetan, Gerald hendak melangkah ke dalam lift. Wendy mengulurkan tangannya dan berkata dengan nada menghina, "Gerald, jangan naik lift berbarengan dengan sampah sepertinya, nanti kamu mati lemas mencium bau busuknya." Gerald mengangguk, sadar bahwa dia tidak leluasa melakukan sesuatu pada Charlie di sini. Dia berkata dengan dingin, "Aku melepaskanmu sekarang, aku ingin kamu terlihat baik lain waktu." Charlie naik lift langsung ke lantai atas, ke ruang ketua. Stephen Thompson sudah mengatur Emgrand Group untuknya.
Dan orang yang bertanggung jawab langsung dengannya adalah seorang wanita bernama Doris Young. Doris populer di Aurus Hill, seorang pekerja ulet terkenal di Aurus Hill. Tidak hanya memiliki pesona kecantikan, dia memiliki kemampuan bekerja yang handal. Bahkan dia dipromosikan menjadi wakil ketua Emigran Group pada usia terbilang muda. Keluarga Wade mengakui sisi Emigran Group, ketua terdahulu turun tahta. Doris dipertahankan untuk membantu ketua baru. Saat bertemu muka dengan Charlie, Doris terkejut. Tidak disangkanya Tuan Muda Charlie, yang dibicarakan Stephen Thompson, masih muda dan menawan. Dia tidak berani menunda, langsung berkata dengan hormat, "Tuan Wade, silakan ke ruangan saya." Ini pertama kalinya Charlie berjumpa Doris. Harus diakui, Doris benar-benar cantik tiada tandingan. Di usia 27 atau 18 tahun, sosoknya terlihat ramping namun montok. Kecantikannya memikat dengan temperamen mulia dan cakap. Charlie duduk di meja Doris dan berkata, "Saya tidak akan banyak datang di masa depan. Emigran Group ingin kamu bertanggung jawab untuk keseluruhan situasi. Dan jangan ungkap identitas saya keluar." Doris tahu keluarga Charlie yang berada di hadapannya sangat kuat. Emigran Group hanyalah tetesan gerimis bagi keluarganya. Wajar ia tidak mau mengelola langsung. Cepat menanggapi, ia berkata, "Tuan Wade, jika Anda memiliki sesuatu di masa depan, beritahu saya." Seorang sekretaris wanita pada saat ini mengetuk pintu, masuk lalu berkata, "Nona Doris, ada pria bernama Gerald dan tunangannya ingin menemui Anda." Doris menjawab, "Saya sedang melihat tamu-tamu terhormat, minta mereka menunggu." Charlie bertanya, "Kamu kenal Gerald ini?" Wang Dongsue buru-buru menanggapi, "Keluarga Gerald White adalah mitra di bawah kita. Proyek besar mereka bergantung pada kita. Keluarga mereka selalu mengatakan, ingin datang berkunjung. Ini kedatangan kesekian kalinya." Charlie berujar dengan dingin, "Mulai sekarang Emigran tidak akan berkongsi proyek dengan keluarga White. Semua kerjasama bisnis yang akan dan sedang berlangsung segera hentikan. Anda wakil ketua, jangan keluarkan 1 sen pun dari Emigran Group untuk mereka." Mendengar kata-kata Charlie, pandangan Doris menjadi kaku. Tidak perlu bertanya, seseorang dari keluarga White pasti telah menyinggung Tuan Muda. Jadi dia segera mengangguk dan memastikan, "Jangan khawatir Tuan Wade. Saya akan menginstruksikan agar semua kerjasama dengan keluarga White diberhentikan." Charlie mendengus dan berkata, "Kabari mereka, Emigran Group tidak akan bekerja sama dengan sampah rendahan." Lalu minta satpam untuk mengusir mereka. Di luar, Gerald White dan Wendy Wilson menunggu dengan semangat. Keluarga White selalu ingin menjadi rekanan strategis Emigran Group, sehingga begitu berharap bisa lebih dekat dengan Doris. Tapi siapa menyangka, sekretaris Doris datang diiringi beberapa petugas keamanan. Tidak bisa tidak, Gerald pun bertanya, "Halo, apakah saya diberikan waktu untuk bertemu Nona Doris?" Sekretaris memandangnya dan berkata dengan dingin, "Maaf, wakil direktur memutuskan, Emigran Group tidak akan bekerja sama dengan orang-orang berkualitas rendah seperti Anda. Mulai sekarang, kami mengurungkan semua kerjasama dengan keluarga Anda." "Apa kamu bilang?" Gerald tertegun sejenak dan ternganga keheranan. Kalimat ini sepertinya tidak asing di telinganya. "Ya benar," Charlie mengatakan kalimat itu di tempat parkir tadi. "Apa artinya ini Nona Doris? Anda berhenti bekerja sama dengan keluarga White?" Gerald merasakan darah mengalir cepat di otaknya. Apa yang telah terjadi? Semua kerjasama dihentikan? Lebih dari setengah keuntungan keluarga White diraup dari Emigran Group. Jika proyek kerjasama dibatalkan, bukankah kekuatan keluarga White akan segera terpotong separuhnya? Dia tidak tahan menghadapi kenyataan ini, dan berteriak lantang, "Saya ingin bertemu wakil direktur Doris. Saya ingin menanyakan padanya secara langsung." Sekretaris menjawab dengan dingin, "Maaf, wakil direktur Doris yang tidak akan menemui Anda. Anda tidak akan bisa masuk ke Emigran Group walau setengah langkah di masa depan." Gerald berteriak marah, "Apa kamu sengaja bermain-main dengan saya? Kami adalah rekanan jangka panjang Emigran Group. Bagaimana mungkin kerjasama ini dihentikan seperti ini?" Sekretaris tidak menggubrisnya dan berkata kepada satpam di sampingnya, "Usir mereka." Kapten regu keamanan bergegas maju, meraih pergelangan tangan Gerald, lalu mendorongnya dengan paksaan. Gerald berteriak kesakitan. Kapten satpam berteriak dengan dingin, "Ayo keluar. Jangan berani membuat ulah di Emigran Group, atau saya akan menghajarmu." "Anda itu kapten keamanan, beraninya meneriaki saya. Apakah tahu saya siapa?" Sesaat Gerald selesai bicara, kapten sudah menamparkan mukanya dan mengutuk, "Ini Emigran Group, siapa kamu?"
Tamparan pada wajah Geralt membuatnya terbakar rasa sakit. Saat akan marah, tiba-tiba ada nada dering dari teleponnya, ternyata itu sambungan telepon dari ayahnya. Begitu menjawab telepon, terdengar bunyi nyaring di ujung telepon. Geralt, sialan, apa yang telah kamu perbuat? Sekarang Emgrand Group membatalkan semua kerjasama dengan kita. Siapa yang telah kamu singgung? Geralt menjawab dengan sedih, ayah, saya tidak menyinggung siapapun. Saya hanya datang bermaksud menemui Nona Doris. Bahkan saya belum bertemu dengannya. Ayah Geralt berteriak di ujung telepon. Orang-orang Emgrand Group memberitahukan, alasan pembatalan kerjasama ini adalah karena kamu sampah yang tidak kompeten. Sekarang keluarga White menderita banyak kerugian karena kamu. Cepat pulang dan jelaskan pada kakekmu. Geralt diminta keluar oleh petugas keamanan dari gerbang Emgrand Group sambil memegang telepon dengan tertegun. Tiba-tiba terlintas bayangan Charlie di benaknya. Tidak dapat menahan diri, dia bertanya pada Wendy, Wendy, apakah ini karena saudara iparmu si pecundang itu? Mungkinkah dia memiliki hubungan dengan Emgrand Group? Apa? Wendy terkejut dengan pertanyaan Geralt. Tapi jika dipikir-pikir, mungkin saja ada kaitan dengan saudara iparnya yang sampah. Namun, dia jelas pecundang. Membayangkan kaitan tersebut, Wendy menggelengkan kepalanya. Berkata dengan datar, bagaimana mungkin dia memiliki kaitan dengan Emgrand? Dia bahkan tidak layak bekerja di Emgrand Group sebagai pembersih toilet. Ya, itu benar, Geralt setuju. Terbayang muka ayahnya yang marah. Dia berkata, tidak, aku harus segera pulang. Informasi kerjasama keluarga White dihentikan oleh Emgrand Group langsung menyebar ke seluruh penjuru kota Aurus Hill. Tidak ada kejelasan mengapa Emgrand Group memblokir keluarga White. Yang semua orang ketahui, pasti ada keluarga White yang telah menyinggung Emgrand Group. Saat ini, keluarga White sudah berakhir. Kekuatan keluarga White langsung anjlok lebih dari separuhnya. Dari tingkat mendekati standar keluarga lapis pertama, langsung terjun bebas ke bagian bawah keluarga lapis kedua. Saat Nyonya Wilson tua mendengar kabar itu, tubuhnya bergetar karena murka. Dia ingin membatalkan perjanjian nikah Wendy dan Geralt. Tetapi menimbang, unta kurus keluarga White lebih besar dari kuda keluarga Wilson. Keluarga Wilson tidak mungkin menyinggung keluarga White. Jadi dia menyerah untuk saat ini. Saat ini, di ruang kantor Doris, Charlie mengamati seluruh kejadian hari itu. Dia mengagumi tindakan Doris. Charlie merasa puas dan berkata, Doris, apa yang kamu lakukan hari ini sangat bagus. Mulai hari ini, saya melipat gandakan gajimu. Terkejut dan gembira, Doris buru-buru berdiri dan membungkuk, terima kasih Tuan Muda Wade. Charlie mengangguk dan berkata, saya juga ingin kamu mengumumkan dua hal. Tuan Wade, katakan. Yang pertama, umumkan bahwa kepemilikan Emgrand Group telah berpindah tangan. Ketua baru akan menjabat, tapi jangan ungkap identitas ketua baru, cukup sebutkan nama keluarga Wade. Yang kedua, umumkan Emgrand Group akan berinvestasi 2 miliar yuan untuk membangun hotel bintang 6 di Aurus Hill. Pada saat yang sama, umumkan penawaran untuk rekanan. Semua perusahaan konstruksi dan dekorasi di Aurus Hill bisa ikut serta dalam penawaran. Bisnis utama Wilson Group adalah dekorasi. Nyonya Wilson memiliki angan-angan bisa bergabung dengan kapal besar Emgrand Group. Siapapun yang bisa memenangkan kerjasama dengan grup Kaisar ini, pasti akan menjadi kebanggaan Wilson Group. Emgrand Group sudah menjadi miliknya, tentu saja Charlie ingin membantu istrinya. Dua pengumuman yang dirilis Emgrand Group menggemparkan seluruh penjuru Aurus Hill. Mendengar bahwa kepemilikan Emgrand Group telah berpindah tangan, keluarga Wilson penasaran mengapa keluarga White diusir oleh Emgrand Group. Sepertinya pemilik baru Emgrand Group menganggap remeh keluarga seperti keluarga White. Lalu siapakah Tuan Wade itu? Apakah orang ini begitu hebat? Emgrand Group dengan kekayaan ratusan miliar, dengan mudah dibelinya. Orang terkaya di Aurus Hill pun tidak sekuat dia. Untuk sementara waktu, banyak keluarga yang mendekat. Mereka mengangankan bisa menjalin hubungan dengan Tuan Muda Wade yang misterius. Selain itu, mereka juga menginginkan putri mereka bisa menikahinya. Ditambah, Emgrand Group akan melakukan investasi senilai 2 miliar yuan untuk proyek pembangunan hotel. Membuat seluruh industri konstruksi dan dekorasi di Aurus Hill bergetar. 2 miliar, mendapatkan tender proyek sisa pun, sudah bisa menghasilkan banyak uang. Banyak perusahaan tergiur mendapatkan bagian dari proyek ini, termasuk Nyonya Wilson tua yang menganggap uang adalah segalanya. Nyonya Wilson begitu bersemangat, ada peluang besar mendapatkan bagian dari proyek 2 miliar. Jika bisa mendapatkan kontrak,
keluarga Wilson benar-benar akan naik tingkat. Maka dia segera memberi komando agar diadakan pertemuan keluarga di rumah malam ini. Membahas cara untuk mendapatkan proyek baru Emgrand Group. Seluruh keluarga harus hadir malam itu, Villa Wilson. Karena nyonya tua itu meminta semua orang turut serta, Charlie juga hadir. Dia tahu nyonya tua itu akan datang untuk membahas cara mendapatkan bagian dari proyek besar Emgrand Group. Oleh karena itu, Charlie ingin mengambil kesempatan untuk membantu Claire istrinya untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya. Tiba di Villa Wilson, sepupu Claire, Harold, langsung mencemooh ketika dia melihatnya. Si Alan Charlie, kulitmu begitu tebal masih memiliki nyali untuk datang menemui nenek. Claire berujar dengan wajah dingin, jangan omong kosong. Nenek yang mengundang semua keluarga Wilson untuk hadir. Charlie suamiku, tentu saja dia menjadi bagian keluarga Wilson. Harold tertawa dan berkata, dia adalah bulu keluarga, hanya seorang menantu. Charlie menyentuh hidungnya dan menanggapi Claire. Abaikan dia istriku, masuk dan temui nenek yang telah menunggu. Claire mengangguk, tidak memberikan rasa hormat pada Harold. Dia memasuki ruang bersama Charlie. Melihat ini, ekspresi Harold juga menjadi dingin, menunggu saatnya mempermalukan mereka. Memasuki ruang pertemuan, Charlie dan Claire duduk di kursi di pojok ruang. Segera, Nyonya Wilson memasuki ruang. Pertemuan keluarga resmi dimulai. Nyonya Wilson tua duduk di kursi utama, mengetuk meja dan berkata dengan penuh semangat, keluarga Wilson telah menunggu beberapa tahun terakhir kesempatan bagus yang dapat menjadikan kita tergabung dalam jajaran elit keluarga terkaya di Aurus Hill. Sekarang, kesempatan ini datang juga. Nyonya Wilson berkata lantang, kali ini Emgrand Group telah meluncurkan proyek bernilai 2 miliar yuan. Siapapun yang bisa mendapatkan kontrak kerjasama pasti akan memperoleh banyak keuntungan. Dan ini adalah proyek besar pertama Emgrand Group setelah perubahan kepemilikan. Ini peluang besar bagi kita keluarga Wilson. Jika kita bisa bekerja sama dengan Emgrand Group dan meninggalkan kesan baik pada pemilik baru Emgrand Group, maka masa depan keluarga Wilson akan luas terbentang tiada batas. Lady Wilson begitu bersemangat, namun orang-orang di bawah terlihat seakan tidak bergerak. Faktanya, bukan 1 atau 2 hari bagi keluarga Wilson untuk menunggu kerjasama dengan Emgrand Group. Sudah berlangsung lama Emgrand Group benar-benar mengabaikan keluarga Wilson. Nyonya Wilson sekarang ingin mengail keuntungan dari proyek baru Emgrand Group. Apa mungkin? Semua yang hadir hanya duduk diam. Nyonya Wilson bertanya dengan nada marah. Apa ini? Kalian semua bodoh? Apa tidak ada kepercayaan diri dalam diri kalian untuk mendapat keuntungan walau sedikit dari 2 miliar proyek ini? Semua orang saling menatap satu sama lain, dan masih tidak ada yang berani bicara. Menghadapi situasi ini, Nyonya Wilson menjadi lebih marah. Mengertakkan gigi dan berkata, saya harus mengatakan ini hari ini, siapapun yang sukses menegosiasikan kerjasama 30 juta dari Emgrand Group akan menjadi direktur. Begitu kata-kata ini terucap, semua yang duduk langsung terpana. Lady Wilson terbiasa sewenang-wenang, tidak pernah menunjuk seseorang menjadi direktur di grup. Bagaimanapun, seorang direktur memiliki banyak kekuatan, dan penerus grup masa depan harus memenuhi syarat untuk memegang posisi kunci ini. Nyonya Wilson sekarang menjadikan posisi direktur ini sebagai hadiah. Dia berharap akan ada pria pemberani mengikuti kompetisi ini untuk mendapatkan hadiah. Hal ini menunjukkan betapa bersemangatnya dia untuk proyek Emgrand Group. Memang posisi direktur itu bagus, tapi tidak mudah untuk mendudukinya. Dalam pandangan keluarga Wilson, jika ingin menjalin hubungan bisnis dengan Emgrand, harus mendapatkan kontrak kerja sama 30 juta yuan. Yang benar saja, walaupun Nyonya Wilson sendiri yang pergi, para eksekutif Emgrand Group pasti enggan menemuinya. Apalagi membahas kerja sama. Aula pertemuan keluarga menjadi hening. Melihat ini, Nyonya Wilson tua kembali marah dan bertanya, kalian keturunan keluarga Wilson, apa tidak ada yang bersedia berbagi kekhawatiran untuk kemajuan keluarga Wilson? Setelah itu, Nyonya Wilson tua menatap Harold. Harold, kamu yang kerjakan ini. Harold tertawa dengan hambar dan berkata, Nenek, bahkan keluarga Gerald diusir oleh Emgrand Group. Kekuatan kita lebih buruk dari keluarga White. Bagaimana bisa kita memenangkan kontrak kerja sama Emgrand Group? Nyonya Wilson tiba-tiba menyumpahinya, dasar sampah. Kamu sudah menyerah bahkan sebelum mencobanya. Kamu lebih sampah dari Charlie. Sebetulnya, Nyonya Wilson juga ragu dalam hatinya. Namun dia tidak ingin terus menjadi pemimpin keluarga kelas 2 dan 3. Menurut anggapannya,
Proyek Emgrand Group adalah satu-satunya harapan untuk mencapai level lebih tinggi. Oleh karena itu, bagaimana sulitnya, dia tidak mau menyerah dengan mudah. Tadinya dia berpikir bahwa Harold, cucu tertuanya, sanggup mengambil tugas ini dengan senang hati. Tapi tidak disangkanya, dia sudah menyerah saat ini. Harold pun merasa tertindas. Siapa yang mau mengambil tugas mustahil ini? Ia takut, terbayang akan ditendang bahkan sebelum sempat memasuki gerbang Emgrand. Bukan hanya mendapatkan kegagalan, tetapi juga akan mendapat ejekan dan ditertawakan. Jadi dia memilih untuk tidak setuju apapun kali ini. Selesai mengumpat Harold, Nyonya Wilson tua kembali berteriak, "Mana yang lain? Tidak ada yang berani mengambil tugas ini." Pada saat itu Charlie menyentuh lembut Claire dengan sikunya, dan berkata lirih, "Istriku, kamu ambil tugas ini." Claire buru-buru menjawab, "Kamu gila? Mana mungkin Emgrand Group sudi bekerja sama dengan korporasi kecil seperti keluarga Wilson?" Charlie hanya tersenyum sedikit dan berkata dengan penuh keyakinan, "Jangan khawatir, kamu pasti bisa merundingkan kerja sama ini." Claire menjawab dengan heran, "Apa iya?" Charlie menegaskan, "Tentu saja bisa. Saya yakin tidak ada masalah bagimu sama sekali. Gunakan kesempatan ini. Statusmu di keluarga Wilson akan meroket di masa depan." Claire tidak tahu mengapa. Saat ini dia begitu mempercayai ucapan Charlie dengan cara membingungkan. Refleks berdiri dan berkata kepada Nyonya Wilson, "Nenek, saya akan mencobanya."